Silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Iya. Tidak terlalu dingin ya. Masih hangat ya. Masih begini. Nah, coba lihat kiri kanan dan senyum. Aldo susah senyum ya. Nah gitu ya. Pipi kiri ke telinga kiri, pipi kanan ke telinga kanan gitu ya. Coba lihat lagi kiri kanan senyum. Kok susah sekali dingin ini senyum. Dingin sambil dingin. Oke. Selamat pagi. Tadi jam 5 kita sudah bangun tapi hujan dan lirik kanan lirik kiri kamar semua tertutup rapi dan senyap, tiada suara. Kenapa? Masih tidur karena hujan. Saya intip dari jendela, Om Erwin sudah nunggu di ruang tengah ya, sudah mungkin baca-baca ya, tidak menunggu kita. Tapi kita gak apa-apa, waktunya mundur, yang penting sukacita dan tidak berlalu begitu saja. Nah, firman Tuhan untuk kita, mari buka Alkitab kita atau HP yang ada firman Tuhan. HP yang tidak ada firman Tuhannya tolong ditutup. Jadi tidak layak masuk ruangan ini HP yang tidak ada firman Tuhannya gitu ya. Keren ya. Jadi HP anak-anak Tuhan itu selalu ada aplikasi Alkitab karena akan dipakai. Di sini ada untuk apa? Pekerjaan besar itu apa? Ya, di sini ada. Wah, luar biasa ya. Baik, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Saya membaca ayat 18, kaum muda ayat 19. Saya bilang kaum muda walaupun ada ibu pendeta masih kaum muda. Amin. Anak muda. Haleluya. Ya. Ini yang besar. Mau baca? Diserahkan yang besar. Berat ya Alkitab ya. Baik. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Bukan Yohanes, tapi 1 Yohanes pasal 2. Di ayat 18. Pemuda ayat 19 dan seterusnya ya. Satu perikop ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu.
Ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya bersama-sama. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Demikian jauh firman Tuhan. Tidak percuma kita belajar kebenaran firman Tuhan, tidak percuma kita belajar untuk dapat menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Ya, karena ternyata akhir zaman itu sangat mengerikan. Yang diserang adalah iman. Ya, kalau orang sudah tidak beriman, garis akhir hidupnya hancur. Persoalan pergumulan yang kita hadapi, jika kita tidak memiliki iman, maka cara penyelesaian pergumulan itu adalah kacau, mengerikan, kematian. Ya, bukan hanya membunuh diri kita saja, tapi bisa juga membunuh orang lain, menghancurkan orang lain. Nah, itu adalah siasat daripada kuasa kegelapan, antikristus. Dia datang untuk menghancurkan, tetapi antikristus belum. Namun roh antikristus sudah bekerja kepada pribadi-pribadi yang sebenarnya mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bisa masuk dalam komunitas orang percaya. Nah, kelihatan dia orang percaya, ada di gereja, KTP-nya bisa jadi Kristen, ya, bisa juga dia aktif di pemuda, ya, bisa. Tetapi sebenarnya dia bukan orang percaya, ya. Dia belum menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, orang ini akan dipakai untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Perhatikan ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan waktu yang ada? Lihat kemarin video yang diputar, di atas kepala kita nih ada angka-angka. Ya, angka berapa kita nggak tahu. Itu tahun ya, berapa usianya? Ada yang tinggal 2 bulan lagi, ada yang tinggal 4 bulan lagi tercatat. Nah, kalau kita bisa melihat, ya, di kepala orang itu terlihat ada tulisan. Ini hanya orang-orang khusus bisa misalnya melihat, di atas kepalanya ini ada berapa orang kepala ini, berapa kepala. Terus saya lihat, ini bisa ketar-ketir juga saya. Aduh, itu berapa hari lagi tuh ya? Wah. Nah, tetapi persoalan saya hanya asik dengan lihat kepala orang. Bagaimana dengan kepala saya sendiri? Ketika dia asik melihat kepala orang dan kemudian dia bercermin, ya saya tahu juga ya di atas kepala saya angka berapa. Ternyata hitungan menit ya tadi malam ya. Waduh, ketakutan juga dia. Dia rupanya akan selesai. Kita akan selesai. Saudara akan selesai. Pemuda-pemudi jangan anggap karena pemuda masih anak muda, masih terlalu panjang, belum tentu loh. Ya, kita akan selesai. Hari-hari terakhir, coba lihat kiri kanan, kamu akan selesai. Yunus akan selesai, ya. Aldo akan selesai. Senyum sedikit, mumpung belum selesai. Saya akan selesai. Tapi kapan? Nggak tahu. Tetapi yang ada seorang berkata begini, ketika kita menjalankan kehidupan kita supaya kita lakukan isi dengan baik dan benar, anggaplah sudah segera selesai. Mungkin hanya beberapa hari lagi kita atau beberapa bulan. Masa berleha-leha? Ya, masa masih menyimpan dosa? Ya, masa bermain-main? Masa masih menyimpan dendam? Masa masih mabuk-mabukan? Masa masih pesta pora? Masa pikiran kotor? Padahal waktu sudah semakin dekat. Firman Tuhan katakan yang kotor-kotor ini gak bisa masuk. Jadi kalau orang menyadari waktunya akan selesai, pasti dia berjuang menyelesaikannya. Bereskan hidup. Nah, kita ada retreat pemuda, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita mau membereskan diri kita dan dipakai oleh Tuhan. Nah, menjadi penjala manusia. Karena banyak akhir-akhir ini kita lihat orang-orang, ya kaum muda secara khusus meninggalkan jalan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, ragu-ragu tentang Tuhan, ya, agnostis ya, nggak datang lagi kepada Tuhan, merasa tidak perlu lagi Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian
memberitahukan, oh kami ada retreat, kami ibadah. Mungkin ada anak muda berkata, zaman begini masih retreat, masih nyanyi-nyanyi, kuno deh. Tapi ya terserah, mereka bilang kuno. Tapi bagi kita ini adalah waktu yang terakhir. Waktunya sudah semakin dekat. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Tujuan antikristus datang adalah supaya orang-orang akhirnya menyembah dia. Kalau kita belajar firman Allah, nanti antikristus akan berdiri di bait Allah. Minta disembah. Kalau orang tidak menyembah dia, langsung diselesaikan, mati. Dan ada lambangnya, bilangannya 666. Hati-hati, jangan kita ikut-ikutan 666 kalau kita nggak ngerti artinya. Ya, lambang-lambang tertentu itu semacam kode. Misalnya gini, ada salib terbalik misalnya, itu kan kelompok itu. Nah, kemudian kita ikut-ikutan, berarti kita sedang mengagumi dia, ingin menceburkan diri kepada mereka. Jadi hati-hati dengan lambang-lambang. Ya, lebih baik kita menggunakan lambang yang benar, yaitu lambang salib. Amin. Tapi tidak hanya sekedar pakai lambang tapi nggak ada iman. Itu salah juga. Harus ada iman. Ya, iman percaya kita kepada Tuhan. Perhatikan di situ disarang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Artinya gini, mereka sedang bergerak. Saudara tahu peristiwa di Brazil. Itu nyata-nyata penyembahan berhala. Bukan hanya di situ. Di berbagai belahan dunia mereka bergerak. Yang ada satu pola ibadah yang sesat. Setelah selesai ibadah, ini tolong hati-hati kaum muda, mereka adakan pesta seks. Tapi di gereja. Mengaku ini adalah gereja. Tapi itu gereja setan. Ya, enggak ada bagaimana orang melakukan hal-hal yang jelek. Ya, bagaimana? Tadi nanti kita lihat bahwa yang jelek itu bukan daripada Tuhan. Hati-hati, ya jangan sampai kita tergoda. Nah, banyak antikristus, artinya mereka bergerak, roh antikristus masuk memakai pribadi-pribadi yang lain. Ya, membawa anak-anak muda, orang tua, anak-anak semua dibawa untuk masuk kepada penyembahan yang bukan kepada Allah. Wah, ngeri ya. Tindakan ini sekarang sedang bergerak mereka. Karena waktunya sudah semakin dekat. Mereka pergunakan waktu itu. Nah, kalau roh jahat, antikristus yang bergerak itu begitu dahsyat, masif, terorganisir. Nah, bagaimana dengan kita? Loh, malah kita kok santai-santai, berkata mengalir aja, tapi nggak buat apa-apa. Ini waktunya bagi kita harus kaum muda. Serangan utama sebenarnya untuk kaum muda. Karena kaum muda itu adalah punya power yang dahsyat. Dalam kitab Yoel dikatakan yang mendapatkan visi itu anak muda, pemuda-pemudi. Orang tua mimpi, mungkin udah kelelahan tidur ya, jadi bermimpi. Yang dapat penglihatan itu, visi itu anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak mudanya udah low, ya udah selesai. Tapi kalau anak-anak mudanya bersemangat, dahsyat. Ya, dahsyat. Dan kita sebagai anak muda ya harus semangat. Amin. Coba lihat kiri kanan, semangat. Anak muda, semangat, jangan loyo. Masa kita kalah dengan gerakan mereka yang antikristus itu? Nah, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kalau saudara lihat mulai bergerak mereka. Nah, ada dari Korea juga pengajaran dan pendetanya mengaku bahwa dia adalah Mesias. Wah, kacau kan? Sudah disembah. Macam-macam aneh-aneh. Dan anehnya yang lebih aneh ada pengikutnya. Sudah nggak karu-karuan, ya terus ada yang ngikutin lagi. Berarti otaknya dicuci ya. Nah, memang secara kalau kita belajar tentang spiritual itu memang masalah itu. Jadi kalau otak kita udah dicuci dengan ajaran-ajaran yang kacau, ya kita jadi kacau. Nah, daripada dicuci dengan ajaran yang kacau, mending dicuci dengan ajaran yang benar. Amin. Masukkan kebenaran ke dalamnya, maka ketidakbenaran akan keluar. Kalau saudara memikirkan yang tidak benar, lihat. Terus tidak benar, yang keluar juga tidak benar. Akhirnya kacau balau. Ya, perbuatan kita kacau, tindakan kita, perkataan kita kacau. Dikuasai oleh antikristus. Ya, siapa itu antikristus? Katakan, yang menyangkal Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, itu antikristus. Perhatikan,
Siapa mereka yang dipakai oleh antikristus ini? Ya, roh antikristus masuk kepada mereka. Ayat ke-19. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi ada di komunitas orang percaya, di komunitas loh ya. Karena misalnya lihat ini antara ilalang dan gandum, kita bisa dibedakan. Kita pikir itu gandum, tahu-tahu ilalang. Ah itu dunia sekarang. Jadi mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi sebenarnya bukan kelompok kita, tapi dia masuk, menyusup. Ya kan? Nah, tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka, perhatikan itu, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Saudara ada pernah mendengar kesaksian, saya sekarang sudah tidak jadi orang Kristen lagi, karena saya menemukan kebenaran yang baru. Dia keluar, ada yang dulu rajin ibadah, pimpin pujian, melayani Tuhan, ya, ikut retreat juga, ya. Belajar juga akan kebenaran, tapi pada akhirnya dia tinggalkan Yesus. Itu maksudnya, tadinya bersama kita. Nah, kalau mendengar itu, melihat itu, enggak usah kaget gitu loh. Itu memang akan terjadi, dan itu sudah terjadi. Dan itulah tandanya. Ya, antikristus bergerak, dan ada yang dicaploknya. Nah, sebenarnya mereka bukan bagian kita. Kalau dia adalah bagian kita, dia tidak akan mundur, dia tidak akan murtad, ya, dia tidak akan menyangkal Yesus, dia tidak akan tinggalkan Yesus. Jadi mungkin saudara digoda oleh berbagai persoalan dalam hidup ini, kemudian dipengaruhi supaya tinggalkan Yesus. Karena saudara kaum muda punya iman yang mantap, saudara tidak akan tinggalkan Yesus. Amin. Amin. Ya, karena udah mantap. Wah, ada ditawarin pekerjaan yang bagus, tapi tinggalkan Yesus. Oh enggak, sorry. Ambil itu pekerjaanmu. Yang cowok-cowok, ada nona-nona yang cantik. Ya, tapi syaratnya Anda tinggalkan Yesus. Oh, cowok-cowok bilang, tidak. Yang cewek-cewek ada cowok ganteng. Ya, kaya pula itu. Bawaannya itu ya, Pajero. Ya. Oh, bukan Pajero, Pak. Mercy. Terserah tuh, Mercy mau ambil. Ya, kalau ada yang cewek bilang ada cowok naik sepeda dayung pun, kalau dia anak Tuhan saya lebih suka sama dia, kan gitu, keren ya. Amin. Haleluyanya cowok-cowok langsung. Katanya Pak Pendeta terima kasih ada peluang. Enak aja. Ingat cowok-cowok jangan pikir wanita itu matrik, enggak. Anak Tuhan enggak matrik. Amin. Cewek-cewek, nona-nona. Amin. Baru ku dengar ada suara Andi, biasanya dia. ya, jangan dipengaruhi situasi, karena sedih ya. Ada meninggalkan iman karena hanya dikasih 9 bahan pokok, dikasih Indomie, masa karena pop mie baru percaya, tinggalkan Yesus. Halo, ini pop mie, ini ada rumah 2x3. 2x3 itu apa ya? 2x6. ada rumah 1x3, 1x3 itu kuburan, itu masih dikuburkan. Sedih ya. Tapi perhatikan firman. Jadi kalau mereka tinggalkan, sebenarnya mereka bukan sungguh-sungguh bagian kita. Nah, berarti kenapa kok Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan kita? Perhatikan di ayat 2 tadi, ayat 19 tadi. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini yang disebut seleksi. Ya, yang tidak layak itu ya tereliminasi dia. Karena memang tidak layak. Jadi nggak bisa pura-pura. Pada akhirnya ketahuan ya mana domba, mana kambing, atau mana yang masuk ya seperti domba ternyata serigala. Nah, serigala berbulu domba itu bisa masuk. Nah, mengapa sih gereja kacau, bisa juga kekacauan dalam persekutuan pemuda, bisa kacau dan segala macam. Ya karena ada oknum-oknum ini yang masuk. Tetapi sekalipun itu masuk, kalau yang sungguh-sungguh dia tidak akan terpengaruh. Yang sungguh-sungguh tidak akan terpengaruh. Dia akan tetap berkomitmen. Nah, mungkin saudara mulai
terlibat dalam pelayanan, mulai menggumuli pekerjaan Tuhan, mulai mau terlibat seperti yang kita pelajari tadi malam, mulai mau menjangkau jiwa-jiwa baru. Tetapi ada orang mungkin dari kelompok kita sendiri mulai mengolok-olok, mulai melecehkan, Allah apa itu zaman sekarang, bla bla bla. Tapi kalau saudara sudah mantap mau melayani Tuhan, saudara tidak akan mundur. Amin. Saudara akan terus berjuang karena ini waktunya. Ya, apakah kita akan mundur? Tidak. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Perhatikan ayat 20, kita baca bersama-sama. Ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu tidak. Kamu yang sudah percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gak bakalan, kok kita akan sesat, kita akan enggak. Sejauh kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah itu. Akhirnya kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Anak muda harus tahu, ketika kalian berpikir, adakah pikiran itu benar? Ketika kalian mau berkata-kata, apakah kata-kata itu benar? Ketika kalian mau berbuat sesuatu, apakah perbuatan itu baik atau tidak? Karena Tuhan kasih hikmat kepada kita. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui kebenaran dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi kebenaran, kita yang hidup dalam kebenaran itu akan terpancar, kebenaran itu akan terlihat. Wow, akan mempengaruhi yang lain. Terang yang ada pada kita harus bercahaya untuk menerangi yang lain. Anak muda, punyakah impian melalui hidup saya akan ada anak-anak muda yang lain memperoleh terang? Amin. Kita mau berdoa. Oh, mungkin kita nggak bisa ketemu, kan kita sudah belajar. Di sini ada banyak kesempatan. Untuk apa? Ya, memang ada banyak tantangan, tapi ada kesempatan. Tidak apa-apa. Buat tantangan itu sebagai apa kemarin dikatakan? Peluang ya. Nggak ada kita berhasil tanpa tantangan, nggak ada. Dari mana itu? Justru dengan tantangan itu kita semakin mengerti kekuatan kita. Semakin ada tantangan, semakin kita seperti dipaksa gitu untuk menghadapi. Ya, seperti doa pagi ini kan hujan, itu tantangan sebenarnya. Kalau kita tidak bergerak, kita nggak jadi di sini. Ya, tapi karena semuanya masih ada di kamar tidak ya? Sudah semua di sini ya. Berarti semua menang tantangan ya. Amin. Wah, luar biasa. Wah, ini sesuatu yang dahsyat. Nah, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, itu menyangkal Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebenarnya begini, kaum muda yang dikasih Tuhan, ini era luar biasa, era terbuka. Pengajaran-pengajaran merajalela, YouTube luar biasa. Kita nggak bisa menutup diri lagi. Jadi mereka sendiri mengajar, banyak yang mengajarkan, wah ini antara Allah Tritunggal aja dikacau balaukan, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Bapa, macam-macam. Nah, untuk itu bentengi diri kita, bentengi diri kalian sebagai pemuda dengan kebenaran. Pegang kebenaran, jangan goncang. Nah, ayat 24, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Jadi imanmu, cinta mula-mulamu kepada Tuhan, ya jangan bergeser. Jangan gantikan kitab sucimu dengan kitab-kitab yang lain, yang mungkin kitab-kitab itu jauh lebih mengenakkan. Ya, maka dikatakan akhir zaman orang-orang hanya mencari ya orang yang memberitakan sesuatu yang menyenangkan telinga, mendengar ya yang mengenakkan saja. Kalau tidak mau ditegur, tidak mau ditunjukin dosa, tidak mau, hanya oh bagus, kamu hebat, kamu luar biasa, tapi tidak menegur dosa, nah, itu akan menghancurkan. Ya, nah kita tidak seperti itu. Kita mau terus pegang kebenaran. Kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Tetap tinggal di dalam kamu. Sekali berkata aku percaya Yesus, aku percaya kepada Allah Tritunggal,
selamanya percaya. Percaya kepada Allah Tritunggal, harga mati. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, percaya Allah Tritunggal, harga mati. Harga mati. Memang taruhannya mati. Banyak orang-orang percaya, ya ketika mereka memegang iman itu, banyak martir ya, banyak korban. Tapi nggak masalah. Karena akhirnya walaupun secara fisik mati, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal ya. Kita tetap hidup. Ya. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi mari kaum muda alami pembaharuan terus di dalam Tuhan. Mati pasti masuk surga, itu sudah ya dan amin. Amin. Udah ada keraguan karena kita percaya. Tapi sebelum selesai, sebelum kita mati, apa yang kita lakukan? Sementara antikristus bergerak. Nah terus anak-anak Tuhan bagaimana? Pergilah, ya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, lakukan sesuatu. Jadilah saksi Kristus. Jadilah pemuda Kristen yang memiliki iman yang tangguh dan terlibat dalam pelayanan. Jadilah pemenang jiwa. Jadilah menjadi penjala manusia. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 28. Kita lihat. Kita baca bersama-sama. Ayat 28. 1, 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya Dia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya pada hari kedatangan. Jadi Yesus akan datang kedua kali. Itu ya dan amin. Nah untuk apa Dia datang? Menjemput saleh-salehnya, menjemput orang percaya. Tapi yang tidak percaya, ya sedang menanti pengadilan terakhir. Mereka akan dimasukkan ke neraka yang tidak percaya. Tapi yang percaya. Jadi nanti Yesus datang, orang yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Kalau masih ada yang hidup, siapa tahu misalnya 2 jam lagi Kristus datang, kita kan masih hidup kan? Coba lihat kiri kanan, masih hidup. Lydia masih hidup kok, agak pun 2 jam lagi Yesus datang. Kalaupun misalnya kita kan masih hidup, kita langsung diubah. Tapi yang mati dulu, yang mati itu terangkat ya dengan tubuh kemuliaan, dan kita langsung mengenakan tubuh kemuliaan. Nah terus bagaimana HP kita yang bagus, uang kita itu ikut nggak? Nggak, tinggal. Nah siapa pengen punya HP banyak, ya biar tinggal aja dia. Apa semua punya nih, kita 30 di sini, HP, dompet saudara, apa semua tinggal. Ya yang diangkat kita nggak bawa itu, langsung tubuh kemuliaan. Ya tahu, tapi siapa tahu punya keinginan lagi supaya punya banyak HP apa, tinggal aja gitu ya. Jangan lepaskan harta dunia, lepaskan itu nggak masuk kerajaan surga. Jadi ada harga yang harus kita bayar juga ya, dan kita harus rela. Jangan terikat dengan hartamu, ya, dengan benda-benda yang kamu cintai itu, karena itu tidak akan membawa kita untuk ke surga. Tapi iman kita. Tetapi benda-benda itu bisa kita gunakan seperti ini. Jangan terikat dengan ini, tapi ini bisa kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kaum muda, lakukan sesuatu selagi ada kesempatan, sebab ini hari-hari terakhir di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi selagi kita bisa buat sesuatu, kita bergerak. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meresponi firman ini. Secara kita berdoa untuk kaum muda. Ya, pemuda Sinap terus bergerak. Pemuda GKRI seluruh Indonesia doakan supaya juga bergerak. Cinta Tuhan, terlibat pelayanan, dan anak-anak muda dimanapun kita berdoa supaya mereka cintakan Tuhan. Kita bangkit berdiri.